dikit-dikit tawuran, dikit-dikit perang, dikit-dikit ya pocok-pocok dikit nggak apa-apa waktu dulu. Wah maneh dek itu wae, maneh paeh mau ditanya benera gitu. Orang tua saya sempat bilang gitu, mama nggak butuh sayuran, nggak butuh uang iwa, nggak butuh apa. Yang mama butuhkan iwa berubah, kata mama berpuasa. Tapi alhamdulillah adanya siraman rohani di situ, saya merasa jadi manusia. Tapi yang menghargai tentang kehidupan di dalam itu, menurut saya orang-orang yang luar biasa yang bijak. Soalnya di dalam itu, walaupun misalkan kita sejahatnya kita masih apa namanya, masih sadar gitu bahwa kita itu pernah salah, pernah ini, minimal kita nggak ke real itu lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother dan sister fillah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya sudah silaturahim ke daerah Pasirwangi di kampung Tujuh Kotak. Dan sebelumnya mohon maaf kepada brother and sister fillah yang menonton tayangan ini, karena kita sudah lama tidak upload atau membuat konten yang bisa menginspirasi teman-teman, karena kita pun harus menyesuaikan antara kehidupan dunia maya dan dunia nyata. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita mempunyai kesempatan yang luar biasa bisa silaturahim dengan salah satu penasehat Briges ya kan? Ya, betul. Yang mana beliau adalah selaku penasehatnya di Briges DPC Pasirwangi. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya kita bakalan ngorek-ngorek tentang kisah perjalanan pergerakan masa lalu, bahkan sekarang katanya Kang Iwa ini sudah menentukan sikap ke arah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita doakan Kang Iwa beserta jajarannya istiqomah dan konsisten dalam pergerakan, khususnya untuk kemajuan Islam ya Kang. Amin, amin, amin. Oke, tidak usah panjang lebar lah basa-basinya, kita langsung aja ngobrol ataupun ngobrolin perkara hidup bersama Kang Iwa selaku penasehat Briges DPC Pasirwangi. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti beliau ceritakan, ungkapkan itu bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Wabil khusus untuk para generasi milenial yang mana saat ini sudah terkontaminasi Kang oleh gaya hidup yang berlebihan. Betul. Sehingga kepekaan terhadap dirinya pun itu sulit, karena tadi udah banyak dikontaminasi oleh gaya hidup sehingga lupa akan jati dirinya. Mudah-mudahan nanti kisah perjalanan Kang Iwa dari mulai masa jahiliyah lah katakan ya, menuju sekarang sedang menentukan sikap ke arah yang lebih baik, bisa menginspirasi teman-teman brother and sister fillah yang menonton tayangan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Iwa? Alhamdulillah. Namanya Kang Iwa, itu nama asli kan? Nama asli insya Allah. Nama asli, nggak ada kepanjangannya? Ada. Iwa Abdul Hakim. Iwa Abdul Hakim. Luar biasa namanya juga udah keren lah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi doanya Kang ya. Insya Allah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Kang atas penerimaan silaturahmi saya ke Akang. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk bisa sinergi ke depannya untuk melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Insya Allah. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang perjalanan ataupun pergerakan dulu hingga sekarang kaitan dengan Kang Iwa
keberadaannya di Briges. Saya pengen tahu Kang, sekarang usia berapa Kang? Sekarang alhamdulillah udah dipercaya sama Allah 44 sekarang. 44 lebih 1 bulan lebih. 44. Saya 44 bulan 8. Ya, berarti sekarang bulan 9 ya. Tanggal 13 berarti udah dikasih bonus lagi tuh. Luar biasa. Sama Allah tuh. 44 udah dikasih bonus lagi. Sekarang anak ada berapa? Anak alhamdulillah yang ada 4. Yang ada 4. Ya, yang keguguran 5 tahun ke belakang 1. Jadi 5. 5. Di pas usia kandungan 2 bulan kalau nggak salah istri. Ya. Terus emang asli orang sini atau dari mana Kang asalnya? Saya asal dari Bungbulang, Asal dari Selatan ya. Garut Selatan. Garut Selatan. Terusan pindah ke Pangalengan. Nah, disitulah saya lagi mencari jati diri. Pangalengan itu. Usia berapa itu Kang? Usia di Pangalengan itu tahun 91 ya, 92 lah. Ke Pangalengan itu saya. Ya alhamdulillah di Pangalengan juga banyak temen, banyak saudara, banyak yang ngasih support tentang hidup juga. Jadi asal dari Pembulang, Caringin ya. Caringin, nikah dengan istri. Enggak nikah dulu. Oh, kan nikah dulu. Di Pangalengan itu. Di Pangalengan dulu, Ya. sempat di Pangalengan dulu. Nah, sekarang bisa ada di sini itu gimana ceritanya? Mungkin kalau misalkan harus cerita harus dari awal dulu ya, biar nggak ada apa namanya Salah paham ya, salah antara paham. kita. Nggak ada dusta di antara kita lah. Itu betul. Tahun 91-92 saya di Pangalengan sampai moneter 97 ya. 97 ini cerita-cerita apa namanya ya, awal saya dari Caringin ke Pangalengan, terus ada apa namanya, ada trouble di Pangalengan di terminal waktu itu. Saya bisa masuk Briges itu mungkin dulu saya punya pikiran gara-gara sakit hati lah. Kalau kata-kata anak sekarang di Broken. sosmed itu bukan dibully lah. Oh, dibully. Gitu. Tapi yang ngebully saya mungkin kurang inilah kalau dibahas di sini. Iya, iya. Intinya dibully lah. Ya. Iya. Saya masuk ke Briges. 98 saya pindah ke Pasar Induk Caringin, udah bawa Briges juga. Alhamdulillah di Pasar Induk mungkin teman-teman yang di Induk Ya, boleh disapa. kali aja ada yang nonton, mungkin ini jadi inspirasi juga buat para sahabat, buat teman gitu, buat adik-adik saya di sana. 98 saya ingin 99 sampai berapa tahun ya, 4 tahun 5 tahunan kalau nggak salah. Alhamdulillah saya dikasih ujian sama Allah tuh. Saya masuk suka miskin Masuk lapas. ya. Akibat apa itu Kang? Itu kejadiannya ya anak-anak jalanan lah. Jadi masih mencari jati diri saya, mau kemana, mau seperti apa. Terus faktor ekonomi juga kan, satu itu. Nomor kedua, waktu tahun 98-99 itu apa ya, bisa disebut hukum alam itu masih ada gitu, kemerimba itu. Ya, kalau sakit hati ya disitulah kita kejadian. Alhamdulillah saya dikasih cobaan sampai masuk juga ke Sukamiskin. Berapa tahun? 6 tahun 7 bulan kalau nggak salah. Itu kalau boleh tahu itu kasusnya apa? 6 tahun 7 bulan itu. 6 tahun 7 Kalau bulan. boleh itu juga, kalau boleh di Boleh lah. boleh lah ya. Mungkin namanya yang korban saya itu mungkin saya nggak sebutin. Iya, iya. Cuman saya minta maaf ke keluarganya, ke AA-nya juga minta maaf. Seandainya saya sekarang harus membuka kejadian itu, mungkin salah satu cara saya untuk meminta maaf ke kalian ini. Saat ini juga saya minta maaf ke korban waktu itu. AA, teteh, ibu, saya minta maaf atas nama Iwa sendiri atas kejadian waktu itu. Alhamdulillah saya udah pernah juga ketemu sama beliau. Beliau cacat permanen, tangan yang sebelah kanannya nggak ada.
Saya sekali lagi minta maaf AA, Ibu, Teteh. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan Amin. Amin. untuk menebus kesalahan Ya. itu. Nah, sejarah itu terus saya keluar, saya mencoba untuk hijrah dari kota Bandung ke Lampung, ke Raja Basa waktu itu. Di Raja Basa juga ketemu sama teman-teman Briges juga, alhamdulillah. Kang Nono. Kang Nono, iya boleh Ya. sapa. Assalamualaikum Nono. Sehat selalu. Saya dirawat juga di sana, dikasih fasilitas. Saya dikasih tempat juga di terminal waktu itu. Tahun 2004-2005 saya pulang. Saya ketemu sama Pak Haji Pajaib, namanya Jaib. Pajaib, di Kalianda, masih di daerah Lampung. Terus saya pulang ke Bandung. Di Bandung saya ketemu sama istri. Alhamdulillah Allah ngasih ngasih rezeki yang sangat besar menurut saya. Beliau istri saya yang sangat tabah, sangat sabar dengan kondisi saya seperti ini. Bertato lah, orang arogan, brutal kata keluarga dulu. Terus saya kejadian lagi 2007 saya ke Banten. Di Banten alhamdulillah ketemu juga sama ulama. Mungkin Allah berkehendak lain punya rencana buat saya selalu bertemu sama beliau-beliau yang sangat-sangat saya hargai. 2008, 2009, 2011 saya pindah ke Garut. Ya. Alhamdulillah di Garut juga bertemu sama saudara saya, ketua DPW Garut, Seperti Haryanto, ilmu yang disebut di sini Jang Uker, ya ketuanya. Alhamdulillah sampai sekarang saya di Garut, saya buka usaha kecil-kecilan untuk menopang kehidupan saya. Terus saya bisa berbagi juga sama teman-teman, sama adik-adik saya di Briges. Alhamdulillah sekarang pada di sini ngumpul bareng gitu kan. Alhamdulillah. Itulah perjalanan saya dari 92 sampai 2020 sekarang. Jadi yang menjadi motivasi dulu masuk ke Briges ini itu karena memang korban bullying itu. Iya, betul. Selain itu motivasinya ada lagi kan? Selain karena memang bullying, apa lagi kan? Nah, hikmahnya saya masuk Briges tahun 97 itu waktu moneter ya. Hikmahnya sekarang saya satu, banyak teman. Nomor kedua, saya bisa saya merasa gitu lebih dewasa lah di Briges. Kalau misalkan dibilang motivasi dulu masuk Briges, mungkin bullying itu tadi Salah satunya bullying. salah satunya bullying tadi. Oke. Terus selama berkecimpung di dalam Briges itu yang menjadi pandangan orang terhadap Akang itu seperti apa ketika Akang memasuki sebuah organisasi kan, jadi organisasi. Kalau dulu saya mengenalnya itu geng motor Ya, kan. betul. Sekarang udah jadi beralih menjadi organisasi. Betul. Nah, itu tanggapan masyarakat terhadap Akang itu seperti apa? Waktu dulu Termasuk istri itu. ya, termasuk istri ya. Keluarga istri. Gitu. Kalau dulu kan memang betul kata Kang Gus tadi itu, Briges itu backgroundnya memang keras. Kan logonya juga waktu dulu itu kan kelelawar ya. Ya. Jadi dunia malamnya kental gitu. Oh, itu Filosofinya salah satunya itu. Tanggapan masyarakat, tanggapan keluarga. bahkan mama saya sendiri, bapak saya sendiri juga waktu dulu sempat nanya ke saya, katanya pakai bahasa Sunda ya, Iya, boleh. wah maneh dek itu wae, maneh paeh mau ditanya benera gitu. Orang tua saya sempat bilang gitu. Cuman dengan keegoan saya, mungkin saya bangga dengan atribut saya, bangga dengan Briges, bahkan sampai sekarang saya bangga karena saya menemukan jati diri saya di sini. Tapi
waktu dulu kan keras, dikit-dikit tawuran, dikit-dikit perang, dikit-dikit ya bocok-bocok dikit nggak apa-apa waktu dulu. Itu yang penting hal biasa lah. hal biasa, yang penting kita terdepan itu merasa bangga gitu. Akhirnya saya ketemu sama mertua, sama punya kakaknya satu, cowok juga, teman saya juga. Kata dia itu nggak mungkin kamu nikah sama adik saya. Saya tahu kamu seperti apa, katanya. Mungkin kakak saya itu ngobrol sama mama mertua saya. Alhamdulillah bapak mertua saya udah meninggal waktu saya nikah sama istri. Yang tinggal mama aja. Cuman alhamdulillah saya dikasih mertua yang sangat-sangat baik. Beliau nanya dengan dengan nada yang enak, yang lembut, bijak. Seandainya Iwa menikahi anak saya, anak mama, mau dibawa kemana anak mama? Itu pertanyaan. Ya. Dan saya juga waktu itu kikuk, belum ada ilmu tentang agama. Betul. Belum ada ilmu tentang berumah tangga seperti apa. Walaupun maaf kalau misalkan kata anak-anak sekarang pacaran pernah lah gitu, walaupun jelek-jelek ini juga gitu. Tapi kalau misalkan sama mertua ditanya seperti itu, saya juga kikuk gitu. Di dropnya mental drop mental. Saya nggak bisa jawab. Yang penting yang penting insya Allah saya akan lebih baik lagi gitu. Dan itu bisa meluluhkan Ya, si mama. Dan sekarang pun alhamdulillah menikah, mempunyai anak ya. Terus saya masih di Indo kan itu. Kata mas saya masih mohon maaf nih, masih make juga, masih sama alkohol juga ya. Suatu malam saya pulang dari Indo bawa sayuran, malah diantar sama beca di Bogor. Mama mertua saya nanya, Wah, mama nggak butuh sayuran, nggak butuh uang Iwa, nggak butuh apa. Yang mama butuhkan Iwa berubah, kata mama mertua saya. Ya saya ikrar di situ. Kalau seandainya anak saya cowok, nih, saya berhenti dari induk. Insya Allah saya akan pegang janji itu, Mas. Kalau anak saya cowok, kata saya. Alhamdulillah, Allah ngasih kepercayaan buat saya, buat istri saya juga, rezeki yang sangat-sangat besar menurut saya. Bahkan itulah titik awal saya hijrah, walaupun saya belum istiqomah. Alhamdulillah hamil, saya nggak berani USG tuh. Yang penting ahli ta'ala aja. Kalau cowok saya berhenti dari Indo, dari pasar Indo, walaupun uang gede di sana. Saya sampai ya nominal gede lah. Alhamdulillah lahiran, singkat ceritanya cowok ya. Tadi kan cowok ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalaupun misalkan Kang ya, waktu itu ditakdirkan perempuan, kira-kira sikap Kang itu bakal seperti apa? Nah, kalaupun itu kalau itu saya nggak bisa nebak-nebak, soalnya kan saya iklannya seperti itu kan. Jadi waktu itu mama mertua saya nanya, mama nggak butuh uang Iwa, mama nggak butuh sayuran Iwa, yang mama butuhkan Iwa berubah. Saya iklarkan di situ. Itu yang dipegang. Ya, itu yang pegang mas saya. Sampai sekarang saya pegang teguh. Alhamdulillah, saya dikasih anak cowok, mungkin skenario itulah skenario Allah tuh sangat-sangat luar biasa menurut saya. Nggak ada hal yang nggak mungkin. Terus kaitan dengan tadi masa lalu yang ya cukup kelam lah ya, sehingga termotivasi dengan perkataan mertua ya. Mertua bahwa Kang Iwa itu harus berubah, jadi tidak membutuhkan materi apapun dari Kang Iwa, yang penting Kang Iwa berubah. Itu yang menjadi motivasi Kang Iwa sampai detik ini terus istiqomah untuk menentukan sikap yang lebih baik. Nah, boleh diceritakan nggak Kang? Ini kan ada tato. Ini tato di sini aja atau? Alhamdulillah banyak. Oh banyak. Soalnya kan kalau tato Kang Ustad gini. Ini cerita dulu nih. Kalau tato itu kayak beranak. Jadi kalau misalnya kita udah bikin tato satu nih, terus kita main, ada yang tatonya lebih bagus. Nah itu jadi pengen lagi. Jadi ada kayak candu gitu, dengar suara mesin tato, mau lagi.
bukan kebayang sakitnya, bukan ya? nggak kebayang sakit, Bukan kebayang sakit, bahkan nggak terasa sakit. nggak terasa sakit. Saya terakhir ditato itu 2004. 2004. Di bagian mana aja kan? Kalau boleh tahu. Yang 2004 itu di punggung, Di punggung. yang terakhir tuh. Kalau ini pas keluar 2003. 2003 ya. Awal mulai ditato tahun berapa? Awal mula. Awal mulai dalam. Pas di dalam Ya. sel. Waktu itu ketemu sama orang apa Cirebon tuh. Di dalam sel itu. Ya. Pakai jarum tuh, sakitnya minta ampun. Terus tintanya itu pakai apa? Yang obat sakit perut tuh. Hitam tintanya. Jadi manual ya, pakai jarum Iya, gini-gini. nggak pakai mesin tuh. Manual itu. Udah lama, udah jelek. Motivasinya apa kan? Waktu Ya dulu. seni aja. Soalnya kan kalau misalnya di dalam tuh ini ada satu cerita di dalam. Saya ditato nih. Kan di dalam kan jenuh Kang. Emang aktivitasnya apa aja sih? Gitu. Alhamdulillah kalau dulu itu sosialnya ada, terusan apa keahlian kita itu apa Oh, diarahkan. diarahkan, alhamdulillah itu di dalam. Cuma kan titik jenuh kita ada sebagai manusia biasa, 6 manusia tahun lah ya. Iya 6 tahun 8 bulan alhamdulillah. Gitu. Di saatnya titik jenuh datang gitu, teman-teman ada yang ditato ya iseng-iseng lah. Iseng lah. Gitu, Ada sedikit-sedikit. Gitu. Waktu itu gambar pangrok di sini tidak ada. Di dada. Ya, Masih ada sekarang. masih ada. Jadi Nah, udah beres ditato itu hari Jumat kan ada apa namanya pengajian lah rohani. Siraman rohani. Iya, siraman rohani. Nah di situ saya merasa nyesel. Tapi nyesel di situ saya belum istiqomah. Tapi alhamdulillah adanya siraman rohani di situ saya merasa jadi manusia. Di situ ada yang menghargai, ada yang menghina, ada yang cuman biasa aja. Tapi yang menghargai tentang kehidupan di dalam itu menurut saya orang-orang yang luar biasa, yang bijak. Soalnya di dalam itu walaupun misalkan kita sejahat-jahatnya kita masih apa namanya, masih sadar gitu bahwa kita itu pernah salah, pernah ini, minimal kita nggak kerel itu lagi lah. Alhamdulillah dengan siraman rohani di situ saya juga mengerti tentang kehidupan, mengerti tentang adab, mengerti tentang gimana caranya melanjutkan kehidupan kita. Alhamdulillah. jadi tadi ini tato apa ini kan yang di tangan ini? Ini ikan Namanya koi. Ikan koi. Nah ini Ya. filosofinya apa kan? Waktu dulu ini kalau bilang filosofi mah nggak ada. Oh, nggak ada. Waktu dulu itu saya nonton Ribet. band. Nah, karena itu gitarisnya si Kang apa ya namanya? Pernah ketemu sama saya tuh. Wih, tatonya bagus juga kata saya. Cuman dia nggak di tangan, kalau nggak salah dia di sininya ya. Kalau nggak salah gitu. Wih, ikan koi. Saya main ke Ciamplas. Oh. Saya main ke Ciamplas ke temen. Ya digambar lah. Ternyata beranak semua. Jadi dari situ ininya apa filosofinya jadi lihat Lihat di orang gitu. di orang dan tertarik, Iya. pengen. Ya, gitu. Tapi alhamdulillah sekarang di sini udah tahu gitu. Jadi nggak apa-apa lah yang udah nasi udah jadi bubur, yang penting jangan ditambahin lagi kalau udah tahu. Dan insya Allah saya walaupun pengen juga bakal ditahan kalau sekarang. Tapi ada rasa Kemauan ada. ya? Nah untuk apa menghilangkan rasa kemauan itu yang dilakukan Kang Iwa itu apa? Ya ingat aja pepatah-pepatah para ulama, para guru-guru. Seandainya kita udah ditato, itu nggak apa-apa. Di saatnya kita ditato, kita nggak tahu hukum tato seperti apa, menyakitin badan seperti apa. Tapi kalau misalnya kita udah tahu, ya itu mungkin yang dosanya. Walaupun dari dulu juga dosa, tapi minimal kita dari dosa gede jadi dosa kecil lah gitu. Untuk kecil dosa gitu kan. Dan alhamdulillah mungkin sekarang saya bisa nahan lah kalau buat tato. Mudah-mudahan. Yang lainnya kalau Amin. kayak minum gitu masih Minum saya
paling lama saya nahan 4 tahun. 4 tahun. Terusan adalah trouble dikit dengan permasalahan yang rada-rada delik juga. Saya pernah terjun juga. Tapi untuk membereskan sesuatu yang lebih baik lagi.